Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alma Nabila. Kali ini saya akan membawakan podcast mengenai mahasiswa yang sambil bekerja untuk pemenuh dari mata kuliah Pancasila di BINUS. Yuk kita nonton ke sebelah. Halo semuanya, boleh perkenalan dulu, ini dengan siapa? Halo, nama aku Novi, aku dari Universitas Ekuitas Indonesia, jurusan akuntansi semester 6. Halo semuanya, perkenalkan aku Moreno, biasa dipanggil Lilo. Sekarang sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung dan menempuh jurusan Teknik Informatika. Boleh ceritain nggak kesehariannya apa aja nih selama kuliah sama kerja? Kalau untuk aku dari pagi hari aku bekerja sebagai admin dan di malam hari aku langsung kuliah. Kalau aku kadang ada liburnya, kuliah nggak setiap hari kuliah, dan sebenarnya banyak kegiatan aku teh di kerja sih di Salt. Aku sekarang jadi barista di Salt Break Bandung. Pernah merasakan ada kewalahan atau burnout nggak karena harus fokus keduanya secara bersamaan? Mungkin kalau misalnya ada kewalahan ada ya, dimana kalau misalnya ada tugas atau tugas kerja itu sama-sama harus dikerjain dan itu benar-benar nguras energi. Kalau aku sejauh ini untuk burnout belum ada sih, karena emang masih enjoy aja kerjanya, sama kuliahnya juga masih enjoy karena masih semester awal. Oke. Bisa kasih skala nilai atau skala dari 1 sampai 10, seberapa besar stres akibat tugas kuliah daring yang mempengaruhi performa di tempat kerja atau kesehatan mental? Kalau menurut aku di 1 sampai 10 itu 8 karena mungkin aku udah semester 6 yang tugasnya emang banyak banget dan kerjaan banyak banget, jadi tentunya capek, stres. Kalau aku mungkin dari 5/10 karena emang paling yang bikin malesnya tuh karena kampus aku jauh, jadi males naik motornya. Sisanya mah masih enjoy. Menurut kalian nih, seberapa penting lingkungan kelompok belajar yang mendukung kesehatan mental dari anggotanya? Mungkin itu penting banget ya, itu bisa ngebuat itu penting banget, itu bisa ngebuat semangat kita buat belajar dan ngebuat happy kembali kalau misalkan di kelompoknya itu benar ya. Menurut aku kalau kelompok belajar sih masih gimana ya, karena aku sekarang masih semester awal dan belum ada kayak banyak kerja kelompok gitu. Karena sekarang aku semesternya masih bersifat individual, jadi belum masuk kelompok. Tapi kalau ngomongin tentang kelompok kayaknya emang menunjang banget sih. Ya, Apalagi semangat. dari masalah nilai, terus masalah semangat juga biasanya ngaruh ke sana teman-teman. Dalam kerja kelompok daring, apakah kamu pernah merasa ada pembagian tugas yang tidak adil? Kemudian bagaimana kamu mengaitkan ini dengan nilai keadilan sosial dalam situasi tersebut? Kalau kalau aku itu pernah di posisi itu. Biasanya aku suka ngebagi-bagi materi di setiap orangnya. Misalnya satu nyari materi A, yang satu materi B, satu materi C, dan nanti setelah presentasi kita dibagi-bagi antara A dan B, C. Lanjut. Kalau masalah aku sendiri mah paling di komunikasi sih. Kadang ada kayak misalkan kita udah ngerjain ini, tapi tiba-tiba dikerjain sama dia. Kalau untuk masalah keadilan sosial mah paling aku mah orangnya enjoy sih. Jadi orangnya teh nggak kayak mempermasalahin nilai, kayak ya udah nilai semua sama gitu. Yang penting aku udah ngerjain bagian aku. Kalau misalkan dia nggak kerjain juga ya nggak apa-apa sama aku gitu. Kalau aku enggak, karena harus rata semuanya. Kalau misalnya yang satu kerja, satu juga harus kerja. Karena nggak boleh numpang nilai ya. Nah, untuk bagaimana cara kamu mempraktikkan gotong royong sendiri saat ada teman yang mungkin sibuk karena pekerjaannya, itu bagaimana? Kalau menurut aku, misalnya nih, ada salah satu yang sibuk, terus kita harusnya kerja kelompok. Nah, biasanya kayak aku ngasih tugas ke salah satu orang ini dan itu nanti bisa dikerjain setelah dia beres kerjanya. Maksudnya kayak tetap dibagi-bagi materi yang harus dicari dan jawaban-jawaban yang harus dicari. Kalau untuk aku prinsip gotong royong paling ya sama sih kayak Tenopi, kayak kita misalkan sebagai leader atau kita yang memimpin jalannya tugas itu bisa kayak membagi-bagi job desk yang udah tersedia. Misalkan tugasnya banyak nih, satu ngerjain ini, kamu nanti ngerjain ini, nanti kita kumpulin bareng-bareng, paling gotong royongnya di sana sih paling. Contohnya di sana. Ini terakhir nih, kalau ada satu prinsip dari kalian tuh untuk kuliah online sehat yang harus diterapkan oleh semua mahasiswa yang kelas karyawan, itu apa?
yang bisa diterapkan? Aku sendiri karena aku kelas reguler ya, jadi kayak sebenarnya ada kuliah online-nya, cuman nggak sering itu. Kalau menurut aku sebenarnya satu masalah komunikasi guys. Kalau untuk online tuh susahnya komunikasi dosen antar dosen sama antar mahasiswa, biasanya di sana dari kendala paling di komunikasi aja sih. Kalau dari aku, karena aku juga nggak full online, aku full offline tapi di malam hari. Ya, jadi cara ngebagi waktunya kayak gitu ya. Pagi-paginya aku bekerja, malamnya aku kuliah, dan malamnya aku langsung ngerjain tugas. Oke, mungkin segitu aja ya dari kita. Terima kasih semuanya. Bye bye. Jangan lupa ke Saltbread kakak, kita di Saltbread. Go ke Saltbread. Udah. Sekian dari video podcast tadi. Kira-kira gimana nih yang kuliah online sambil bekerja? Tulis di komen ya. Bye-bye.